Kenapa Dinda? Gue nggak mau di sini, gue mau pulang. Dia takut Mbak lagi mens ya. Ngapain ke bathtub? Biasa tempat itu kamar mandi, itu tempat mandi yang tiduran. Ngapain? Lampu mati semuanya, bang. Lampu mati. Pada teriak, weh ada apa nih? Kok mati lampu? Apa gitu? Kenapa? Pas diangkat ke ke sofa, nggak ada yang bisa ngangkat, bang. Anehnya itu kenapa yang bisa diangkat? Badannya kecil, bang. Putar balik buru. Itu gue jemput sama si Kipli. Putar balik gue. Dimas tadi nggak mau balik lagi gitu karena takut ketemu sama anak kecil yang tadi jembatan. Terbalik ke buta atas. Nyampe atas. Pas pagar. Anjir, gede banget ya tuh. Apaan Riz? Gede-gede apaan Riz? Panik tuh gue. Udah masuk aja dulu. Lo tadi kesini ngucapin salam gak pas masuk? Mana ada gue salam-salam pas masuk gituin. Anak-anak juga langsung main terobos aja. Gak ada ngucapin assalamualaikum, gak ada. Pas masuk villa, langsung masuk aja. Lo mah pada bebel orangnya, pada ngaco. Masuk assalamualaikum, buka pintu deh. Buka pintu sambil pelan si Aris. Ayo masuk deh. Pas masuk, si Tongger kesurupan lagi. Kesurupan mami. Tapi sekarang dia berenang bang di kolam renang. Telanjang bulat. Kelakuannya kayak anak kecil di kolam renang yang cetek. Gue bilang anjir Tongger lagi. Itu kenapa bre? Gue tanya sama Mbeo sama Bima. Gak tahu nih bro. Tadi pas kita lagi pada di dalam, tiba-tiba dia keluar pelan lari ke kolam renang. Pas nyampe kolam renang, dia buka baju panjang bulat. Wah ngaco nih. Udah lapar parus lu sih. Udah kita lagi kesini. Tanya lagi. Dek, maaf nih ya. Bayarnya fullnya sekarang aja ya. Fullnya kenapa? Iya kalau bisa ya besok langsung pulang aja pagi. Loh masih tanggal 28 gue kan. Masih tanggal 28. Emang kenapa pak? Kan udah tanggal 27 saya. Maaf. Maksudnya kan satu hari suruh bayar full. Seharusnya pulangnya kan. Maaf. Di tanggal 29 baru dia ngomong. Pas tanggal 9 bayar full di pagi itu juga. Masuk tanggal 29 bayar full aja dari sekarang ya. Antar pagi langsung pergi aja. Soalnya penghuni villanya mau kesini. Lantar aja dulu kali pak. Duitnya kan sama si teman saya. Minta sama teman saya aja pak gitu kan. Yaudah. Tapi ntar ade pulang ya keluar ya dari villa jam 7 ya. Gitu. Keluar. Itu masih jam 3 kan. Keluar. Akhirnya temen gue tepokin gue. Bre, udah jangan digangguin apaan sih? Udah biarin aja, namanya bocah, biarin main air. Lah temen lu gila, dini hari begini berenang tanjang bulet. Ya orang masuk angin lah, sakit lah, ngaco. Udah biarin aja, gak bakal sakit. Akhirnya dikeluarin. Pas Tongger dimasukin ke kamar tidur di lantai 2. Temen gue langsung tepok gue. Bre, kenapa tadi gue suruh lo jangan ganggu si Tongger kalau lagi berenang? Kenapa? Itu anak kecil, dia mati di situ. Lah, lo terus gimana dong, Riz? Iya itu ntar juga gak sakit kok, bohong. Iris kuping gue tuh gak bakal sakit deh. Ya orang mandi begitu tuh dini hari masa gak sakit? Didengerin aja dulu. Lo dengerin gue dulu. Coba lo ke arah pagar yang tadi kita masuk, yang ada di posnya. Gue lihat
Ini pos nih bang, ini pagar. Pos. Ada pala gede banget bang. Matanya merah. Matanya merah, rambutnya lebat kemana-mana. Situ gue langsung, wah, anjir Roris. Terus lo ke arah kolam renang. Mana? Ada anak kecil bang, lagi berenang. Terus di saung yang deket kolam renangnya ada ini saung nih, ini atapnya, saung bawahnya. Kuntilanaknya di sini bang, ada kuntilanak baju putih. Kayak palanya begini-gini nih. Ngodek-ngodek bang. Itu real banget. Udahlah, gue masuk lah, kagak beres. Nah akhirnya kan gue ke atas tuh sama si Aris, Agil. Si Tonggir sendirian di kamar di atas, lantai 2. Gue ke atas, tak. Tonggir mana? Tonggir ada di kamar sebelah. Ya udah akhirnya Aris yang masuk ke kamarnya Tonggir. Gue nggak tahu tuh Aris mau ngelakuin apaan. Gue masuk ke kamar yang satunya lagi. Yang pas gue masuk itu emang ada lukisan orang bule gitu. Lukisannya kayak orang kayak baju orang Belanda, cuma segini doang. Gue anggap sih itu kayak nona Belanda sih kayak gitu sih, wanita Belanda. Ini kan maaf, ini kan di sini kan pintu masuk. Lukisannya di sini. Ini tempat tidur. Gue di pojok sini. Langsung tembus teras depan. Gue tidur di sini dong. Agil di sini gue, samping gue. Tidur, saking capeknya mungkin gue. Gue liatin lukisan, matanya itu ke sini. Kayak gini. Gitu. Aneh dong, gue ngeliatin begini mulu sambil tiduran begini. Itu apaan ya? Gue pindah ke kasur yang sebelah sini, yang deket sini. Matanya lurus. Gue bete, gue keluar. Gue ditanya sama Agil, lo kenapa bre? Pas nyampe ruang tamu atas, ruang TV lah, ruang TV. Gue denger di teras depan atas ada yang nyapu. Siapa Agil di depan ada yang nyapu? Gue cek lah keluar, gak ada siapa-siapa. Gue masuk lagi dong. Karena situ gue udah mulai gak beres. Anjir kayak di sini gue banyak ngaconya nih. Gak gue doang yang dirasain, temen gue semua dirasain juga kan. Pas gue ngobrol-ngobrol sambil ngerokok, sambil ngopi lagi di atas. Berdua tuh manggil. Ada yang nyapu lagi bang. Nyapunya kasar banget. Srek gitu kan. Gue keluar bang. Pas keluar, ini teras nih bang, ini pintu teras. Ini ruang tamu. Ini teras ini. Jadi kan ada tuh yang penghalang buat kita bisa lihat ke bawah, lihat pemandangan pohon-pohon gitu kan. Katanya ke sini nih. Ini ruang tamu, ini pintu, KTP sini. Di ujung sini bang, ada yang lagi begini bang. Disekat gini, begini. Itu matanya hitam bang, semua hitam. Rambutnya begini. Kukunya panjang bang. Itu gokil banget itu. Gue langsung lewat begini. Gil masuk Gil. Agil gua nggak tahu ya Agil ngeliat apa kagak, tapi pas dia turun ke bawah sama gua, Bil tadi di pojok apaan ya? Gue kayak ngeliat ada orang lagi ngintip. Masa ngintip dari bawah gini kan lantai ini sekatan gini nih, dari sinian nih. Wah, itu apaan ya Bil? Lu liat nggak tadi? Itu nggak ada apa-apaan. Saking gue nggak mau temen gue yang tadinya enjoy sama acara reunian gua, jadi keteter lagi. Udah cukup lah, yang masalah Tonggir, Dinda, terus Pak Citra, udahlah, nggak usah lah. Akhirnya, gua keluar tuh, jam 4, udah mulai ajan, keluar. Disuruh keluar, cabut jam 7, sama Pak Rusli, kasih langsung uang cash. Gua pulang tanggal 29, langsung tepat tanggal 29, keluar. Cuma 2 hari 1 malam, keluar. Besoknya itu di minggu kemudian, udah jatuhnya bulan depan ya katanya, kita nongkrong lagi, ketemu lagi. Si Mateng cerita, bre,
gue kemarin tidur ada yang mainin kaki gue, ada yang main kelitikin. Di lantai mana? Kamar berapa? Kamar atas, pojok kanan. Oh, yang pintunya tinggi banget. Tuh pas pulang tuh cerita deh. Iya, ada yang kelitikin gue. Kebetulan gue doang sendiri di kamar itu, yang lainnya pada tidur di bawah. Aduh. Gue tidur akhirnya kan, itu dalam keadaan mati lampu. Tiba-tiba bang, kata dia, hordeng ada yang begini nih. Dia lari ngibrit keluar ke bawah langsung. Dia ngobrol langsung sama Agil. Agil ceritain juga lah sama yang kejadian yang lihat dia yang di pojokan itu, yang mau gue keluar teras tuh ada yang nyapu. Wah. Ketemulah lagi Aris. Gimana lu pada? Enak gak reunian kemarin kita? Yang lainnya sih pada bilang sih enak Laris, ya kan gini. Ada beberapa juga ada yang anjir, villa tuh emang nggak asik deh, maksudnya nggak enak deh buat maksudnya buat acara-acara gini, kayak buat ya atau sendiri lah ya kan. Kalau anak-anak Jakarta kalau sewa villa buat ngapain sih bre? Kalau buat ya pesta-pesta lah ya kan, happy seharian full ngeliatin orang kesurupan, anjir nggak asik asli gitu, nggak enak. Sekitar jam malam itu kan malam minggu deh kalau nggak salah, minggu depannya, malam minggunya itu pada pulang. Sisa gue, Aris, sama si Agam, tinggal 3 orang. Si Aris ngomong, bre, kemarin gue gambar di villa. Sorry ya kalau gue ini ya, maaf nih ya. Itu tempat sekeluarga meninggal. Ceritanya belum pasti kata dia. Tapi dia dibunuh sama 2 orang, dibunuh satu keluarga. 3 orang. Anak cewek 1, suami istri. Katanya dibunuh. Dan yang kesurupannya dan yang ngerasukin si Dinda itu yang ibunya gitu ya kan. Dan yang main ke ke kolam renang itu anaknya cewek yang berenang tuh, yang tonggir kerasukan. Nah si Citra itu anak kecil juga yang sampai ke halaman, anak kecil yang sama lari-larian. Terus kemarin nyindir siapa? Itu ibunya lagi yang masukin. Terus bapaknya yang mana? Bapaknya ada di atas di kamar. Yang lagi, lo pasti lihat lukisan. Lukisan ini mana? Kamar yang deket teras. Iya. Itu bapaknya di situ, disekap, ditusuk bagian belakangnya. Terus gue denger juga ada nyapu, itu bapaknya. Itu pas lo nyapu, lo liat kan pasti kan ada sosok di pojok gini. Iya, lagi begini kan, ya itu bapaknya. Terus bapaknya tangannya panjang banget, namanya setan bisa nyerupain apapun. Dan genderuwo itu ternyata penghuni asli villa itu sebelum keluarga itu tinggal di situ. Gitu. Itu kok Pak Rusli sama Farhan nggak ngasih tahu sih? Nggak tahu sendirilah ya kan, namanya pengelola villa ya, mau villanya laku lah walaupun kayak gitu bentuknya. Villanya emang udah kayak nggak terawat lah bang, debu di mana-mana. Itu pas pulang temen gue langsung cerita bentuknya nih anaknya, ini bapaknya ya kan, ini maknya nih gitu. Terus genderuwo di pos begini nih, tingginya segini nih, 8 kaki gitu.
anak kecil itu di sini dipotong nih. Tuh. Tapi nggak putus, nggak nyampe putus. Istrinya katanya diperkosa. Habis diperkosa, di bathtub kamar mandi bawah, apa itu namanya, ditenggelamin ke air, tangan diikat, kaki diikat, dijeburin ke dalam bathtub, direndam palanya. Setelah diperkosa, temen gue cerita begitu, gue pada syok, anjir dapet villa kayak gitu, gokil. Farhan ngaco juga nih. Iyalah, lo pada mau renan cepetan, akhir bikinnya awal, akhir bulan langsung jalan. Ya nyari yang murah itu. Farhan nggak salah apa-apa, Farhan nggak tahu apa-apa, kata Aris. Next time, kalau gue dari awal udah ngasih tahu nggak enak, ikutin gue. Itu gue bukannya orang benar, cuma gue nggak mau teman-teman gue kayak merasakan hal yang nggak disukain gitu. Akhirnya dari situ ya udah. Nanti ada beberapa juga sih kayak lukisannya, gue ada videonya juga, terus ada gambarnya juga sih yang dicatat sama yang digambar sama Aris gitu. Ya, itu paling itu doang. Oke. Buat teman pelintas di Batan Hitam, banyak banget pengalaman yang dialami sama Bang Billy. Dan menurut gua, teror yang pernah dialami Bang Billy ini dimulai saat Bang Billy memasuki area villa tersebut. Dan awal Bang Billy masuk sana juga memang udah terasa sih dari Bang Billy-nya ya. Karena dari segi interiornya tuh. Iya, waktu lu lihat wayang masuk dalam rumah itu emang energinya emang udah terasa Bang ya. Iya, kayak wah nih kok kayak tempat villa Jawa banget lah dengan ciri khas Jawa. Iya. Gitu. Dan yang pengen gue pertanyakan nama Bang Billy ini memang ada sedikit keganjilan ya menurut gue. Jadi di daerah itu kan di Bogor ya Bang ya. Bogor. Dan villa itu tapi identik dengan khas Jawa ya Bang. Khas Jawa, dari pagarnya itu kelihatan ya. Jadi ada batik, bukan batik sih, kayak wayang yang kayak segitiga tuh biasa. Iya, jadi mungkin menurut gue apa yang lu ceritain sama gue ini dari kejadian yang pernah dialami sama pemilik rumah ini yang sampai dibunuh secara tragis. Ya mungkin latar belakangnya ini ya dia orang Jawa kali Bang ya. Orang Jawa ya. Jadi bilang Bang ya kan dari interior villanya itu memang khas Jawanya. Dia rancu juga, kata tadi kan dia bilang itu kan yang tanggal mau keluar cepet ya, soalnya pemilik villa ini mau kesini pagi. Itu rancu juga tuh, gue tanda kutip. Ini kayak ada yang disembunyi nih, rahasia nih, apa tuh? Kok kita disuruh pulang jam 7? Biasanya kan kalau closing jam 11 ya. Oh, gue kayak nanggep gini loh Bang. Kenapa Pak Rusli sosok orang yang menjaga villa ini ngomong kayak gitu di saat jam 3 pagi? Ya, pas kejadian si Tonggir apa itu merinding sih gue, gila loh. Iya. Sumpah men. Serupan deh. Ini podcast terserem yang pernah gue alami sih kayaknya sih. Di sini narasumber yang pernah gue datengin nih dan Bang Billy ini ceritanya paling menurut gue tuh scary banget Bang. Itu juga teman gue juga cerita si Haris itu cuma cover apa itu kejadian di rumah itu seperti apa, keluarganya dia kenapa, kejadiannya apa, terus penampakannya ternyata ini doang ya. Untuk maksudnya untuk kenapa pengelola villanya nggak mau terus terang gitu, nutupin mulu gitu. Kaget juga sih tiba-tiba kan disuruh pulang jam 7 pagi. Di mana-mana mah closing villa kalau nggak sore ya 12 biasanya sih. Iya. Kita datang jam berapapun ya keluar lagi jam 12 biasanya. Tuh udah mulai rancu tuh, ada apa gitu. Ya akhirnya tetap aja kita pulang juga jam 7 cabut. Jadi untuk kejadian ini bisa dibilang tragis banget ya Bang ya untuk pemilik rumah sebelumnya ya Bang ya. Iya. Dan sialnya kejadian ini dialami sama tim lo ya Bang ya. Iya, gue nggak tahu ya kejadian ini mungkin pernah dialami juga sama teman-teman dari Jakarta atau mungkin yang pernah pakai villa itu juga. Iya, bisa jadi ya. Bisa jadi sih. Bisa jadi penyewa villa yang pernah pakai villa itu juga ngalamin hal yang serupa kayak lo Bang ya. Iya. Karena kan kalau villa kan apalagi kan sama teman-teman pasti kan ngaco lah, tahu sendiri lah. Betul sih. Dan ini Bang, untungnya
ada salah satu temen lu yang bisa dibilang Bisa peka ya bang ya, peka. si Aris ini bang Si ya. Aris. Bahkan sampai pas di pertemuan lu terakhir sama dia, si Aris ini sempat menjabarkan kronologi kejadian yang itu ya bang ya, Betul, yang pernah betul. terjadi di masa lalu bang ya. Betul. Cuma kalau menurut gue kurang konkret gitu. Kurang konkret kan. Siapa penuhnya kan belum tahu, terus kapan Kejadiannya kejadian kapan ya? kapan gitu. Namanya gue rasa kan namanya manusia kan punya Batas keterbatasan kemampuan lah ya. kemampuan Iya, gitu. iya sih. Gue ngerti sih. Mungkin yang dirasain sama Aris ini hanya bisa dibilang tuh residual energi lah bang. Betul. Kayak kejadian di masa lalu yang terekam lagi di saat itu bang. Ah, Jadi ada suara orang nyapu, mungkin itu dulu bokapnya sering nyapu ya kan. nyapu. Jadi Mungkin. kejadian itu dialami lagi sama lo di sana. Dan di malam minggu terakhir itu si Aris ini sempat menggambarkan melalui media kertas Dari dan kertas ngegambar deh. Pulpen dari, atau apa? dari keluarga. Pulpen. pakai pulpen, kertas Iya. dan pulpen. Lu masih nyimpen gambarnya? Masih Oke ada. nih, teman-teman nanti kita bakal tampilin visualnya supaya cerita ini semakin lebih keren lagi nih bang ya. Gokil sih. Gua awal cerita tuh langsung merinding loh langsung kali. Gokil. Oke, Bang Billy, makasih banyak lu udah mau mampir lagi ke Jembatan Sama-sama, Hitam. Bang. Ditunggu cita-cita selanjutnya bang ya. Pasti. Tapi lu masih ada cita-cita lagi kan bang ya? Sisa 1. Sisa satu. Gokil nih. Nah, Bang Billy sebelum kita pamit lagi, lu punya sosial media lagi yang mau lu promoin atau lu punya usaha atau apa yang pengen lu promosin, lu bisa share ke teman-teman nih. Instagram gua itu @billyclintona, sama boleh dah dicek YouTube Billy Clintona juga. Oke, buat teman-teman yang kepo sama Bang Billy, teman-teman boleh langsung mampir ke Instagramnya atau YouTube channelnya Bang Billy. Nah, Bang Billy, makasih banyak lo udah hadir ke Sama-sama, sini. Gue berkesan banget sama cerita lo. Mm. Semoga nanti kedepannya kita bisa ketemu lagi dan cerita-cerita serem lagi di sini. Dan akhir kata, gue Jon Arya mengucapkan terima kasih. Gue Billy. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam.